warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8 subtema 2 pembelajaran 5 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal ini sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Urutan peristiwa sama juga dengan alur. Nah, teks adalah tulisan atau bacaan. Teks terbagi menjadi dua, fiksi dan non-fiksi. Nah, fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau karangan penulis. Contohnya, novel, fabel, dongeng, mitos, cerpen, puisi, dan drama. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Contohnya, isai, berita, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan biografi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Misalnya, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, dan karya sastra. Teks disusun menggunakan urutan cerita atau alur tertentu. Nah, sekarang bagian-bagian alur teks non-fiksi. 1. Awal, berupa pengenalan tokoh, tempat, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tengah, berisi munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Kemudian yang tiga adalah akhir, yaitu berisi solusi atau penyelesaian masalah. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian alur teks non-fiksi. Nah, sekarang jenis alur. Nah, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung, jenis alur. Jenis alur itu ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju, yaitu teks disusun mulai dari bagian awal, tengah, dan akhir. Sedangkan alur mundur, teks disusun mulai dari bagian akhir, tengah, dan awal. Perhatikan gambar di atas. 1. Menunjukkan peristiwa. Apakah gambar di atas? 2. Pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? 3. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Nah, anak-anak hebat kelas 5, mari kita masuk pada pembahasan. Soal pertama, 1. Menunjukkan peristiwa apakah gambar di atas? Jawabannya yaitu 1. Gambar tersebut memperlihatkan kejadian kekeringan yang terjadi di suatu daerah. Pertanyaan yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti pada gambar itu? Jawabannya nomor 2, ya pernah. Nah, anak-anak siswa bisa menjawab pernah atau tidak pernah sesuai dengan pengalaman di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar? Jawaban nomor 3 yaitu, dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga disegerakan turun hujan. Mulai menghemat pemakaian air,
melaksanakan daur ulang pemakaian air seperti menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Judul bacaan yaitu Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu, banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu Tari Suling Dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Berdasarkan teks bacaan Tari Suling Dewa, tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Ayo berdiskusi. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada pertanyaan, kemudian langsung kita bahas jawabannya. Pertanyaan nomor 1, dari mana asal Tari Suling Dewa? Jawabannya yaitu Tari Suling Dewa berasal dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan nomor 2, kapan dilakukan Tari Suling Dewa? Jawabannya, Tari Suling Dewa dilakukan masyarakat saat menghadapi bencana kekeringan. Pertanyaan nomor 3, siapa yang melakukan Tari Suling Dewa? Jawabannya yaitu, Tari Suling Dewa dilakukan oleh para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan dilakukan Tari Suling Dewa? Jawabannya yaitu, tujuan dilakukan Tari Suling Dewa adalah untuk memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Yang terakhir, pertanyaan nomor 5, mengapa air penting bagi manusia? Jawabannya yaitu, air sangat penting karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks bacaan Tari Suling Dewa. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di bumi akan terjaga. Ketersediaan air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Pada pembelajaran 2, kamu mendapat tugas membuat poster tentang dampak siklus air terhadap kehidupan. Kini presentasikan postermu di hadapan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Nah, anak-anak hebat kelas 5, kalian sudah membuat poster, kemudian kalian presentasikan poster yang telah kalian buat tersebut. Nah, ini anak-anak adalah contoh poster siklus air. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mempengaruhi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Nah, itu tadi adalah dampak siklus air. Tari Suling Dewa merupakan sarana bagi masyarakat Lombok Utara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diturunkan hujan. Apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Seni tari di Indonesia. Ayo membaca. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting.
Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Tabel tarian daerah di Indonesia. Setiap tarian daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut pola lantai tari Saudati dari Aceh. Nah, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Nomor 1, pola lantai tari Saudati dari Aceh yaitu pola langkah lurus. Kemudian yang kedua, pola langkah segi empat. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S. Yang keenam, pola langkah segitiga. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pola langkah segi empat silang. Nah, itu tadi adalah pola lantai tari Saudati dari Aceh. Penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, dan suara dari mulut, atau dari siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Ayo mencoba, pilihlah salah satu video tari daerah, amati baik-baik pola lantai dan gerakan tari. Selanjutnya, peragakan gerakan tarian dengan pola lantai yang sama. Berlatihlah memperagakan gerakan tari dengan iringan tari yang ada di sekitarmu. Kemudian, gambarlah pola lantainya. Nah, anak-anak hebat, perhatikan video tari daerah berikut ini.
Dari pelajaran hari ini, kamu telah mendapat pengetahuan baru, melatih keterampilan, dan mengembangkan sikap-sikap baik. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Apakah itu? Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku, yakni bahwa air itu penting bagi kehidupan manusia, dan ada beberapa tempat yang memiliki tarian khusus sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diturunkan hujan. Selain itu, ada pula keterampilan dalam memperagakan tarian daerah setempat. Sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik, yakni dengan menghemat air, mempelajari gerakan tarian yang ada di daerah tempat tinggalku maupun tarian dari daerah lainnya. Nah, itu tadi adalah ayo renungkan dari tema 8 subtema 2 pembelajaran 5. Nah, tugas satu kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soal berikut ini. Kemudian tugas 2 kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan Tari Suling Dewa. Nah, jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung yang sudah dijelaskan di video tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Semoga kalian diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.